Baik, kita lanjutkan ke pertanyaan berikutnya ya, silakan. Ya, untuk Dokter Adi dari Silly di Berkeley, Amerika ya. Oke, ini yang kasih jempol banyak sekali Bante, nggak habis-habis ya. Oke, bagaimana caranya menghilangkan ketakutan terhadap suatu penyakit? Kalau ada rasa sakit langsung takut. Semakin dilihat di Google semakin takut karena ini kena kanker atau penyakit parah lainnya. Setelah ke dokter dicek ternyata tidak sakit. Tapi kalau di lain waktu begitu lagi, ada gejala sakit yang lain, kepikiran lagi, muncul ketakutan lagi kalau ini kanker atau penyakit parah. Nah, ini silakan gimana Dokter Adi? Oke, jadi memang ada orang yang punya kecenderungan ya, jadi takut terhadap penyakit. Ya, sebenarnya kalau kita mau cermati, perasaan takut terhadap penyakit ini sebenarnya hal yang baik. Karena kan takut itu, arti dari emosi takut itu adalah suatu perasaan antisipasi sebenarnya. Takut artinya kita tidak yakin atau tidak merasa aman dan nyaman terhadap sesuatu yang akan terjadi di masa depan. Dan karena kita merasa nggak aman atau nyaman, maka kita harus menyiapkan diri untuk itu. Maka dimunculkanlah perasaan takut. Jadi ini sebenarnya hal yang sangat positif loh sebenarnya. Hanya kalau takutnya berlebih dan tidak terkendali, nah ini menjadi masalah. Sekarang, saran saya begini, kalau memang ada perasaan nggak nyaman ya, jangan googling sembarangan. Saya ketemu beberapa klien yang akhirnya paranoid. Sakit sedikit dia googling, waduh cocok ya, jantung berdebar-debar, kemudian keringat dingin, ini. Oh berarti kesimpulannya saya sakitnya ini. Dia ke dokter, dia periksa nggak apa-apa loh. Kalau dia terlalu sering baca Profesor Google, kemudian dia terlalu sering menyatakan dirinya sakit, itu hati-hati, pikiran akan mempengaruhi badan. Cepat atau lambat nanti sakit beneran. Jadi bagaimana? Ya sudah, kalau sakit atau nggak nyaman dilihat dulu. Kalau perlu cek dokter. Kalau dokter bilang sudah nggak apa-apa ya sudah, jangan cari masalah gitu loh. Kemudian, bagaimana caranya supaya kita bisa tetap positif? Ya, isilah kegiatan sehari-hari dengan hal-hal yang baik. Mau baca parita mau dengar ceramah dhamma, atau mungkin mau nonton film-film inspirasi, mau baca buku. Intinya sibukkan pikiran dengan hal-hal yang baik ya. Ini dari Berkeley. Saya ingat saya di tahun 2009 saya belajar dengan Anna Weiss di Berkeley, one-on-one itu di Shattuck Avenue. Ya, itu dekat sekali dengan universitas yang sangat top di sana. Jadi itu Berkeley luar biasa itu. Jadi untuk Anda teman yang di Berkeley ini, saran saya adalah rajin-rajin mengisi pikiran dengan hal-hal yang positif. Demikian. Terima kasih. Baik, Bante, lihat di sini jempol semua Bante. Batch 2 lanjut katanya. Ini bahasa apa ini ya? Saking serunya jadi lanjut gitu ya. Ini belum yang di YouTube loh Bante. Saya lihat di YouTube sekilas, wow, luar biasa. Memang kalau acara begini Bante, luar biasa. Baik, saya akan lanjutkan lagi membaca pertanyaan. Silakan. Luar biasa Bante, ada jempol, ada Anjali ya. Lengkap sudah kehidupan kita hari ini. Malam ini tidur nyenyak sepertinya. Oke, Bante dari fans utama Bante, Harita Los Angeles. Sayang kita tidak bisa beri kesempatan Anda resen ya. Oke, pertanyaan adalah, kita jelas berhutang karma yang tidak akan pernah lunas kepada orang tua, kecuali dengan satu cara, membuat orang tua lebih bijaksana. Nah, bagaimana dengan mertua? Apakah ada utang karma anak ke mertua? Karena banyak kasus mantu dan mertua tidak akur. Pertanyaan kedua, membaca parita out loud and by heart ya, dikeluarkan atau dalam hati, apakah getarannya sama? Lebih baik yang mana? Karena kan kadang banyak orang jadi kurang memungkinkan jika diucapkan kalau banyak orang. Silakan Bante. Baik, jadi sekarang kalau memang anak, dia sebetulnya perlu membalas jasa kepada orang tua, karena jasa orang tua ini luar biasa sekali. Jadi orang tua melahirkan kita dengan tangan, kaki yang lengkap, badan yang lengkap.
kemudian bisa berpikir, bisa melakukan segala macam dengan indria-indria kita. Sebetulnya itu jasa orang tua besar sekali. Bahkan kalau di dalam Dhamma, karena kita ini bisa lahir sebagai manusia, kita punya potensi untuk menjalankan kemoralan, kita punya potensi untuk menjalankan meditasi, otomatis kita punya potensi untuk mencapai kesucian. Karena itulah sebetulnya jasa orang tua besar sekali. Dikatakan di dalam Dhamma bahwa untuk membalas jasa orang tua, memberikan 2 gudang emas pun tidak cukup. Menggendong orang tua di pundak kita dua-duanya selama 100 tahun tanpa turun pun tidak cukup. Tapi ketika mengenalkan Dhamma kepada mereka, sehingga mereka mempunyai kesempatan untuk menjalankan kemoralan dan kerelaan dan bahkan bisa meditasi, konsentrasi, maka itu adalah bisa membalas jasa orang tua. Nah, sekarang problemnya adalah bagaimana sekarang dengan mertua. Namanya mertua itu anaknya adalah pasangan hidup kita. Karena mertua adalah anaknya pasangan hidup kita, maka kita sebetulnya juga otomatis menjadi anaknya si mertua, karena anak menjadi pasangan hidup dari anaknya. Sebetulnya ini kan harus perlu membalas jasa kepada orang tua. Pasangan hidup juga dia perlu membalas jasa kepada orang tua. Nah, sekarang menikah, ini kan akhirnya punya mertua. Ini kan mertua ini kan sebetulnya juga orang tua kita. Memang jasanya tidak sebesar orang tua kita sendiri. Tetapi sekali lagi, jangan nimbang-nimbang kayak orang berdana tadi, yang istilahnya Pak Po, jangan transaksional lah. Jadi, wah ini kalau saya berbuat baik kepada orang tua saya, jasanya lebih besar daripada sama mertua. Jadi orang tuamu itu level kesekian, aku mau cari yang apa istilahnya, big strike atau apa ya istilahnya, ya pokoknya yang paling hebat lah pukulannya, yang paling maksimal lah. Jadi sekali mukul buahnya besar sekali. Untuk apa? Karena sekarang dia adalah mertua, berarti dia juga sudah mengizinkan kita menjadi anaknya. Dia sudah mengizinkan kita untuk bersama-sama tinggal dengan anaknya. Berarti kita juga harus menganggap dia sebagai orang tua. Makanya anak pun, menantu pun, walaupun saya tidak berpengalaman sebagai menantunya siapapun juga, tetapi setahu saya menantu itu memanggil orang tua, mertua itu juga ayah dan ibu, sama dengan anaknya yang memanggil orang tuanya sendiri. Artinya dia sudah mengakui. Nah, kalau sudah begitu, kita sudah tidak usah misah-misahkan lagi perbuatan baik kepada mertua, perbuatan baik kepada orang tua. Yang mertua adalah orang tua kita. Masalah nanti buah karmanya jatuhnya kemana, sudah jangan ngurusi juga, karena kita pun bukan transaksi. Jadi pokoknya saya ini harus semua saya catat semua, mertua sama orang tua, dan lain, tidak usah. Ya sudah, saya berbuat baik karena saya menghormati pasangan hidup saya, berarti saya juga harus menghargai orang tua dari pasangan hidup saya seperti orang tua saya sendiri. Nah, itu pertanyaan pertama. Kemudian yang kedua adalah, baca parita enaknya disuarakan atau di dalam batin? Sebetulnya sama aja. Jadi buah karmanya sama, karena kan karma kan niat. Cuman kalau disuarakan itu kita lebih mudah mengikuti, karena kalau kita baca sendiri ya di dalam batin itu biasanya kadang ada yang terlupa, karena pikiran manusia kan tidak fokus terus. Jadi baca parita, tahu kita mikir sesuatu, loh tadi sampai mana? Nah, mau balik ini susah, karena pikiran ini kan cuma sekali. Tapi kalau diucapkan, itu kan ucapan itu kan lambat dibandingkan dengan pikiran. Jadi misalnya namo tassa, baru sampai tassa pikiran kita ke tempat lain, sanya itu masih kedengaran. Jadi namo tassa nyambung Bhagavato Arahato, padahal pikiran kita sudah jalan kemana-mana, tapi ini masih bisa nyambung lagi. Sehingga saya lebih menyarankan membaca parita itu lebih baik diucapkan. Karmanya sebetulnya sama, tapi diucapkan akan lebih bagus untuk kita menjaga
kesinambungan dari parita yang kita baca sampai selesai. Mungkin itu jawabannya. Terima kasih. Iya, Madam Harita in Los Angeles. Ini penggemar berat Bante Utamo. Sudah dijawab dengan sangat bagus ya. Memang di Dhammapada saya tidak menemukan kata mertua, ya kan? Belum pernah baca mertua. Tapi minimal begini Bu Harita dan penonton yang saya hormati, Anda pakai saja Dhammapada 109. 109 bunyinya menghormati mereka yang lebih tua, dan Dhammapada 195 menghormati para brahmana, para biku. Anda akan mendapatkan 4 hal: usia panjang, kecantikan, kekuatan, dan kebahagiaan. Kalau Dhammapada yang 195 malah mengatakan Anda akan bebas dari ratap tangis. Luar biasa ya. Jadi hormati saja. Mertua kan orang tua, ya kan? Meskipun mertua ya bisa saja lebih muda dari kita sih memang, tapi ya rata-rata mertua pasti lebih tua ya.